Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Bulan Fidiani dari Oceanografi D dengan NIM 260 50 123 1300068. Sini saya akan menjelaskan tutorial tentang modul 5, yaitu apa ya modul 5 ini? Oh, interpolasi dalam SIG. Nah, dalam praktikum yang udah aku lakuin sebelumnya, di pertama-tama yang harus kita lakuin itu adalah download data curah hujan yang bakal kita olah. Caranya, kita ke Google, terus search CRIPS, CHIRPS. Nah, itu di cari aja, dulu aja, habis itu pilih yang paling atas, paling utama. Habis itu setelah itu diklik, bakal muncul tampilan ini. Nah, webnya kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini buat diakses CRIPS ini, CRIPS ini, nah kita pilih link yang paling atas, data CHC itu. Ini kita scroll aja. Nah, index of products Indonesia, kita pilih yang monthly alias bulanan. Oke, selanjutnya kita ke bills. Habis itu kita cari mau download, cari data yang bakal kita olah nanti. Jadi kebetulan aku dapat bulan Mei tahun 2024. Jadi kita download ini diklik aja sekali, nanti dia bakal otomatis download lagi, download di sini. Nah, oke, ini udah mulai download. Nah, karena kebetulan aku sebenarnya udah download, jadi setelah data ini download, jangan lupa diekstrak. Habis itu sekarang kita ke ArcMap. Aku lupa ArcMap aku masih sekarang kita buka ArcMap. Nah, ini oke. Sekarang kita masukin data curah hujan yang sebelumnya kita udah download terus diekstrak tadi. Ini kita add data aja. Kita cari data curah hujan yang tadi di download. Oh iya, kalau bisa teman-teman harus sudah buat kayak satu folder khusus buat ini ya. Ini kita di sini. Oh, salah. Ini add. Kenapa harus bikin folder dulu? Karena biar nanti nggak bingung gitu loh waktu pas simpennya atau kalau mau cari data. Oke, selanjutnya ini masih gelap gitu ya. Yang pertama kita bakal lakuin itu kita ke art toolbox ini, klik aja, terus kita ke spatial analysis tools, kita cari map algebra. Ini raster kalkulator, klik 2 kali aja. Agak lama tadi apa? Kita tunggu aja. Oke, di sini ada kayak rumusnya gitu. Jadi pertama kita set 0, terus ini data curah hujan dimasukin, habis itu kurang dari 0. Nah, sini ada koma. Nah, jadi nanti setelah ditambahin kurang dari 0 ini, koma, kemudian setelah koma baru dimasukin data curah hujan lagi. Nah, kayak gini. Terus ini outputnya kita bisa simpen di folder yang udah kita setting sebelumnya. Namain. Oh ya, buat penamaan ini kita nggak bisa panjang-panjang ya teman-teman. Jadi kayak ya udah, ini namaku Bulan, jadi aku ambil 3 huruf di depan aja. Habis itu tahun sama bulan data, habis itu save. Nah, kalau begini sih atau nah, ini udah, ini di oke aja. Upsi, ada apa ini? Setmu, enggak ini kok
Oh, mungkin namanya ya. D aja 2024 05 kita save. Oke, kita tunggu aja karena dia lagi proses. Nah, di sini kalau berhasil bakal muncul ini dasar kalkulator dengan checklist. Habis itu kita unchecklist ini dulu. Itu di layers yang kita masukin, yang kita restore kalkulator tadi, alias B2024-05 ini, di klik kanan, terus properties, kita mau ubah, ini kan hitam putih ya kayak jelek gitu, kita ubah biar dia lebih berwarna. Ini simbologi. Habis itu kita ke stretch. Setelah itu coloramenya kita bisa ya pilih suka hati aja. Dengan ini oke aja. Nah, ini dia data curah hujan yang udah di raster kalkulator. Selanjutnya kita ke art toolbox lagi. Ini kita ke conversion tools, terus from raster, habis itu raster to point. Kita mau nambahin point gitu di ini. Untuk input rasternya kita pilih yang D, alias data yang tadi. Terus ini fieldnya itu biarin aja. Terus buat outputnya kita simpen di dengan nama titik, karena ini mau nambahin koin jadi titik 2024 save. Oke. Nah, ini prosesnya sudah selesai, akan muncul layers titik. Kemudian kita klik kanan layers ini, yang ada di paling atas sendiri. Kita klik kanan, terus kita properties. Nah, di sini kita ke bagian koordinat sistem. Ini kita pilih WGS 1984. Ini udah aku favorite, jadi dia ada di atas sini. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia bisa dicari lewat geographic coordinate system world. Habis itu di sini ada WGS 1984 yang ini aja ya, ada tambahan-tambahan ini nggak usah, kita pakai yang ini. Terus itu kita pilih, kita oke aja. Setelah itu kita ke art toolbox lagi. Nah, di sini dia udah, oh ya tadi perbedaannya setelah ditambahin titik-titik nih, dia jadi ada titik-titik di petanya. Habis itu sekarang kita ke art toolbox lagi, kita ke data management tools. Habis itu kita ke projection and transformation, kita pilih yang project. Sini input datanya itu kita tambahin titik. Oke, ini nggak apa-apa, dia masih hilang, nanti kita pilih dulu ininya. Oke, habis itu ini kita simpan dengan nama
Aduh. Kayak outputnya kita itu nanti menyesuaikan sama di zona UTM gitu. Jadi kita kan mau pakai apa ya, di bagian Bangka Belitung. Nah itu ada di sekitar 48 S ini, ada di sekitar sini ini. Nah jadi di sini kita cari lewat ini projected coordinate system. Kita scroll aja, kita pilih yang UTM, habis itu yang BGS 1984 ini. Nah kita ambil yang sort karena tadi dia ada di S ya, di bawah. Kita cari yang 48. Terus ini kita oke aja. Oke. Nah ini projectnya udah selesai. Ini ada muncul project, terus ada checklistnya, itu berarti berhasil. Terus setelah itu kita tambahin data project yang tadi udah di Z. Nah ini project, kita add. Setelah itu kita klik kanan di ini. Nah kita klik kanan, kita properties. Jadi kita mau ngecek bagian sortnya ini. Nah battery project tadi itu kayak ganti si koordinat sistemnya ini. Oke, kita close aja. Kita ada data lagi, data. Nah sini kita itu mau add data ini yang udah disiapin sama asisten data Indonesia. Nah kita add data ini indodistrict.shp. Nah ini di add. Oke, udah. Sekarang kita zoom di daerah Bangkanya. Ini ada di sekitar sini. Nah ini dia. Kita mau ambil pakai yang daerah sini aja. Oke, setelah di zoom kita ke select features, ini dia. Nah ini kita pilih ini daerah sini aja. Ini tunggu. Nah kayak gini. Setelah itu kita ke Artbooks, dia yang di sini tadi. Jadi kita ke spatial analysis tool. Ini kita ke interpolation. Nah kita pilih ini, klik aja 2 kali. Ini inputnya kita yang di project, terus ini poinnya kita pilih grid code. Outputnya kita ini namanya IDW, karena kita nggak bisa panjang-panjang jadi udah gitu aja. Nama NIM 3 angka, NIM 3 angka belakang dari NIM. Terus bagian oversellnya ini kita jadiin 1000, terus oke aja. Ini dia. Nah ini kita klik kanan aja, kita mau ganti warna dari itunya. Ini ke simbologi, terus yang classified itu kita pilih apa aja nih. Ini nah
Ini dia data dari IDW. Habis itu lanjut ya bisa dulu kita ke rigging. Ini juga sama di project point jadi grid code ini 3 oke, habis itu ini jangan lupa diganti jadi 1000. Oke. Nah, ini dia udah berhasil. Kita sama, kita ganti warnanya. Dulu klik kanan layersnya, terus properties, itu simbologi. Itu warnanya. Kita kena natural neighbor. Ini project. Dan jadi grid. Kita nggak bisa panjangin, jadi MN aja. Menambahkan. Nah, ini udah berhasil natural neighbornya. Terus kita ganti lagi ke kanan properties simbologi warnanya ini nggak usah diancik nggak apa-apa, cuman biar kelihatan aja beda-bedanya. Oh, ini grid. Sekarang ke spleen. Ini project grid outputnya ini save terus oke. Oke, ini spleen udah berhasil. Ini kita ganti juga. Oke. Nah, ini dia. Ini dia beda-bedanya. Kayak ini spleen. Habis itu ini near natural neighbor. Habis itu ini rigging. Terus ini IDW. Nah, kelihatan banget ya kayak beda-bedanya. Kayak ini tuh lebih IDW sama yang rigging itu kayak lebih bagus rigging ketimbang yang IDW. Tuh. Habis itu rigging sama neighbor. Kalau dilihat spleen sama yang lain-lain itu natural neighbor itu yang paling beda. Itu karena dia itu kayak mengikuti kayak titik terluar dari daerah yang kita pilih gitu loh. Jadi dia cuma mengikuti itu. Terus itu spleen itu bisa dibilang yang paling bagus di antara 4 yang kita coba ini. Oke, sebenarnya kita tuh ini ada beberapa lagi ya kayak topo raster, cuman kita nggak coba topo raster karena itu prosesnya kayak bakal lama gitu, jadi kita skip aja. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya Sinta Bulan Fidiani dari kelas Oceanografi B dengan NIM 26050 123 130 068. Terima kasih.